Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi mau unboxing, dinamo servo. Belinya, aku beli di e-commerce Orange. Dan apa aja sih yang ada di dalam kotak ini? Ini ada kertas panduan ya, berbahasa Inggris dan Mandarin aja, nggak ada bahasa Indonesianya. Kemudian ada tali, dikasih tali juga, tapi tali ini kayaknya nggak akan aku pakai. Aku pakai tali bawaan dari mesinnya karena kayaknya itu masih bagus. Kemudian ini ada roda untuk menyangkutkan tali ya. Kemudian apalagi nih ya, di dalamnya ada kita singkirkan kotak dulu. Ini ada murnya banyak macam-macam lagi. Ada yang besar, ada yang kecil. Mur dan baut ya. Satu set. Kemudian ini ada mesinnya dan ada kaki segitiganya nih. Aku namain kaki segitiganya lah. Biar gampang gitu, soalnya kan aku bukan teknisi jadi nggak tahu nama-namanya gitu. Ini ada tombol on off-nya yang sekaligus nyambung ke mesinnya gitu. Dan di dalam kotak itu juga ada apa ya? Nah, di dalam kotak tuh juga ada silika gel ya. Juga nggak tahu kenapa di mesin juga dikasih diselipkan silika gel. Nggak ngerti lah pokoknya. Gak paham juga. Kalau kamu paham bisa komentar di bawah. Dan ini isi murnya ada 3 biji yang ukuran besar. Ini untuk nyangkutkan ini ya, mesinnya di kaki segitiga itu. Kemudian sekaligus ada mur-murnya. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Terus nah ini nih yang paling penting nih, kunci. 2 kunci ini yang paling penting yang kita gunakan untuk masang dinamo servo. Jadi kalau misalkannya nggak ada 2 kunci tersebut ya, dinamo kalian nggak akan terpasang. Pasti ada yang nanya-nanya gitu, kenapa sih nggak panggil tukang servis aja, kenapa mesti masang sendiri. Nah, awalnya juga pengen panggil tukang servis, cuma di tempatku ini agak sulit ya cari tukang servis mesin kayak gini. Lagian juga nggak kenal-kenal gitu ya. Pernah tuh dulu panggil tukang servis untuk masang pisau mesin itu mesti lama gitu ya kan. Terus tetanggaku manggil dia lagi tuh untuk benerin mesinnya tuh nggak dateng-dateng karena dia bilang masih kerja gitu, masih benerin punya orang. Jadi ya sudahlah, dengan bermodalkan kuota cari-cari di internet dan aku pasang sendiri. Ini dinamo lamanya diturunin dulu, baru nih ya, baru kita pasang dinamo servonya. Sebenarnya nggak susah ya masangnya, tapi juga nggak mudah juga kalau nggak tahu ya kan, karena tidak ada panduannya cara pasang dinamo servo. Dan aku taunya juga dari scrolling di YouTube gitu, cari di pencariannya itu cara pasang dinamo servo. Nah, ini dinamo servo aku merek Iwasa, jadi tinggal aku
ketik aja di situ cara pasang dinamo servo Yuasa. Karena kalau aku lihat lagi ya, di setiap dinamo itu cara pasangnya kayaknya berbeda. Cuma untuk nyangkutkan ke meja mesinnya itu kayaknya sama karena uh, lubang untuk apa nyangkutkan dinamonya itu sama ya, ada 3 gitu. Untuk harganya sendiri itu menurutku nggak mahal, murah ya. Ya nggak sampai 600 udah bisa punya dinamo servo. Tapi kalau mau merek yang lain dengan harga yang berbeda juga ada, yang lebih mahal juga banyak. Jadi tergantung budget aja. Nah, aku dari mulai masang sampai nurunin dinamo sampai pasang lagi dinamo itu butuh waktu sekitar 30 menit gitu ya. Beda sama waktu aku pasang pertama. Aku sebelumnya udah pasang di mesin jahit. Ini sekarang aku pasang di mesin obras. Waktu di awal-awal itu kan karena nggak tahu sama sekali. Terus waktu lihat video di YouTube cara pasangnya juga uh, ini ya karena belum pas ketemu yang merek yang sama itu uh, agak bingung gitu. Tapi setelah kalau kita ketik kata kunci dengan mereknya kayak gitu uh, jadi paham. Dan ini sudah terpasang murnya, tapi kayaknya di talinya ini agak longgar ya. Jadi aku buka lagi murnya dan aku setel lagi supaya pas gitu. Karena kalau misalkannya talinya longgar waktu kita tekan apa namanya kita gas kayak gitu sering macet-macet. Tapi kalau misalnya keketatan talinya juga kurang bagus ya karena nanti mejanya bisa gerak-gerak, mesinnya juga bisa kayak terangkat-terangkat gitu. Jadi nggak terlalu longgar juga nggak terlalu ketat gitu. Nah ini tombol on off-nya kita pasang juga. Dan ini sudah terpasang dan pasangnya sangat mudah karena lubangnya sudah ada ya pakai mur. Dan ini pedalnya juga sudah terpasang dengan yang baru besinya. Kita coba hidupkan ya. Dan E6 error 6. Nah di buku panduan itu error 6 itu dia masalah kabelnya yang enggak terpasang sempurna di sini ya, kendor. Dan kita matikan dulu tombol on-nya dan ini kita buka kabel-kabelnya itu baru pasang lagi dan kemudian kita hidupkan lagi. Dan nah itu dia udah bergaris-garis ya. Nah untuk mesin jahit dia ke kiri, tapi kalau mesin obras dia ke kanan. Nah sekarang kita ini ya tes dan alhamdulillah akhirnya udah selesai.